Belakangan ini, nama Timothy Ronald kembali menjadi pusat perbincangan hangat di media sosial, bukan karena konten edukasi atau investasinya seperti biasa, melainkan karena spekulasi dan simpang siur kabar mengenai dirinya yang sedang ramai dibahas oleh netizen. Banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini hanya sekedar rumor atau ada konsekuensi hukum nyata di baliknya? Di tengah kegaduhan ini, salah satu pengacara paling kondang di Indonesia akhirnya ikut angkat bicara bagaimana sudut pandang hukum melihat fenomena ini dan sepenting apa poin-poin yang disampaikan oleh sang pengacara senior dalam menanggapi situasi ini. Langsung saja mari kita simak respon dan analisis menohok dari Hotman Paris berikut ini. Makan laksa itu telurnya 4 ya. Tujuannya agar telurnya masuk semua karena ada rasa. Laksanya sih cuma dimakan dikit. Timothy Ronald. Halo, yang nyinyir. Lu ngerti nggak sih? Timothy itu tidak jual barang. Timothy itu tidak terima uang investasi. Timothy itu bukan investasi bodong. Dia hanya menjual kelas. Ibaratnya menyelenggarakan kursus online tentang Bitcoin. Modul-modulnya gimana, analisanya gimana, ya. Jadi dia hanya memberikan pelajaran kursus tentang Bitcoin, analisanya dan sebagainya. Nggak beda dengan kursus bahasa Inggris kamu, nggak beda dengan kursus pengacara. Pilihan di tangan kamu. Jadi di mana ibunya kalau misalnya kursus online 1 tahun, ya, saya dengar dia 17 juta setahun, ya, setahun loh online. Kemudian berdasarkan analisanya itu, kau membeli Bitcoin dan rugi, ya salah kamu. Pidananya di mana sih? Aduh, benar-benar ini rakyat ini udah makin parah nih. Lu jangan iri dong melihat kesuksesan orang. Siapa bilang dia tidak sukses? Ya, yang jelas dia jauh lebih kaya dari sebagian besar kamu. Walaupun dia sobat gua, bukan berarti saya mendukungnya tidak benar. Intinya kalau lu belajar masuk sekolah, apakah itu kursus atau tidak, dan teorinya kau terapkan, pilihan di tangan kamu. Kalau kau masuk kelas online-nya si Timothy dan dengan teori-teori itu kau beli Bitcoin, ternyata kau rugi, ya bukan salah Timothy dong. Aduh, heran kamu itu semua deh, ya. Udah, makan telur dulu biar otak lu keisi. Nah, Hotman baru makan laksa, tapi telurnya 5. Lu percaya nggak telurnya 5 butir? Ya, sebaiknya bagi oknum-oknum yang rada-rada, mendingan makan telur, makan protein yang banyak, biar otaknya itu diisi, biar otaknya jangan kosong. Oke? Kepada Timothy Ronald, siapkan laporan polisi pencemaran nama baik. Siapkan laporan polisi, ya. Kamu tidak pernah menjual barang, kau tidak investasi bodong, kau hanya mengajar di kelas. Pilihan di tangan muridmu. Jadi tidak bisa disebutkan kau melakukan tindak pidana penipuan. Medsos pemiliknya yang menuduh kau melakukan penipuan, segera laporkan, ya. Laporkan, ya. 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kaitkan dengan kerugian sehingga bisa ditahan, ya. Kaitkan dengan pasal tentang kerugian di Undang-Undang ITE agar bisa ditahan, ya. Ya. Saya kemarin tidak bikin laporan kerugian kepada situ loh, ya, karena saya nggak butuh duitnya dia, ya. Dia nggak punya apa-apa kok, ya. Nah, kalau ini coba deh, biar orang-orang yang usil itu, ya, laporin polisi pencemaran nama baik, ya. Itu salah satu pemilik medsos yang terus menerus, ya, nyinyir, nggak ngerti kasus, nyinyirin orang terus menerus, ya. Laporin polisi segera, oke? Biar dia repot di BAP, oke? Masa orang ngajar dibilang tidak pidana penipuan. Penipuan itu adalah
Kalau contohnya kamu jual lukisan, kamu bilang lukisan Avandi, tahu-tahu lukisannya si Poltak, itu ada objek barangnya, Kalau kelas, ya, kalau hanya khusus dan teorinya dipakai oleh murid, itu bukan penipuan, ya. Cepat makan telur biar otak kamu keisi semua, ya. Makan telur yang banyak, ya, biar kau keisi semua. Aduh, nggak tahu diri loh. Jadi kesimpulannya, Hotman Paris menegaskan bahwa Timothy Ronald tidak menjual barang atau menerima uang investasi secara langsung, sehingga kegiatannya bukan termaksud kategori investasi bodong. Timothy Ronald murni menyelenggarakan kursus atau kelas online berbayar yang disebutkan biayanya sekitar 17 juta per tahun yang berisi modul-modul analisis tentang Bitcoin. Hotman membandingkan bisnis Timothy dengan kursus bahasa Inggris atau kursus pengacara yang dimana yang dijual adalah ilmu dan teori, bukan janji keuntungan instan. Jadi keputusannya ada di tangan kalian. Pilihan untuk membeli Bitcoin berdasarkan analis dari kelas tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Jika peserta mengalami kerugian, itu adalah risiko investasi mereka sendiri, bukan kesalahan Timothy. Hotman mempertanyakan di mana letak unsur pidananya jika yang dilakukan hanyalah menjual edukasi dan teori. Ia menyarankan netizen agar tidak iri dengan kesuksesan orang lain dan lebih fokus pada pengembangan diri sendiri. Jadi Bang Hotman menilai bahwa apa yang dilakukan Timothy Ronald adalah murni bisnis edukasi, bukan penipuan investasi. Semua risiko finansial kembali lagi ke tangan kita masing-masing sebagai pengambil keputusan.